Shalom anak-anak. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado melalui kanal YouTube. Kita bersyukur karena kita baru saja merayakan Hari Raya Imlek. Selamat bagi yang merayakannya. Juga kita boleh merayakan Hari Kasih Sayang, Valentine Day. Ada yang dapat apa ya? Coklat kan? Mari dengan senang hati kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian dengan menyanyi Hati yang Gembira. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu saat ini karena Engkau sudah tuntun perjalanan hidup kami sehingga kami masih ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu. Biarlah Engkau hadir bersama dengan kami dalam peribadahan ini, sehingga dari awal sampai akhir boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak disilahkan duduk. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita. Persembahan dapat melalui scan QR code yang ada di layar kamu, silakan. Bahkan juga kalau yang tidak bisa, ada transfer lewat bank BCA, sudah ada nomor yang di situ, tinggal dilihat dan silakan kamu transfer. Bahkan juga kalau ada yang tidak sempat, boleh dengan cara bagi waktu, kamu ambil waktu, atau mama atau papa membawa ke sekolah, boleh. Ya, itu cara untuk kita memberikan persembahan. Mari dengan sambil memberi persembahan kita akan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian,
Nah, sekarang anak-anak, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sekarang dengar dulu teman kita dengan suaranya yang merdu. Teman kita Cahyani Sumombo kelas 5 akan membawa pujian. Silakan. adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini Mem Gratia boleh lagi berjumpa dengan kalian. Anak-anak kelas 3, juga kelas 4 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Nah, hari ini kita akan sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh lagi beribadah kepadamu dan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati setiap pribadi kami supaya benar-benar kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dari berita firman-Mu ini. Biarlah kami boleh fokus, tidak bermain-main ataupun tidak bercakap-cakap ketika mendengarkan firman Tuhan. Maka berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Allah, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekalian, mari membuka Alkitab. Kita baca Matius 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 12 ayatnya yang pertama
sampai ayatnya yang ke-14. Ada dua perikop, yaitu murid-murid memetik gandum pada hari Sabat dan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mem akan membacakannya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalian semua tentu sudah pernah mendengar kata Sabat. Nah, kata Sabat artinya beristirahat atau istirahat. Pada permulaan ketika Allah menciptakan segalanya atau alam semesta, yaitu selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Allah berhenti bekerja dan beristirahat. Nah, kemudian pada masa Musa, ketika Allah memberikan hukum Taurat bagi bangsa Israel, di dalamnya tentu ada hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sehingga mereka dapat beristirahat dari pekerjaan mereka dan beribadah kepada Allah atau menyembah Allah. Nah, adik-adik, kemudian pada zaman Yesus hidup di dunia, para pemimpin agama atau orang-orang Farisi membuat hari Sabat menjadi hari yang penuh aturan. Orang-orang Farisi ini sibuk memastikan bahwa aturan-aturan ini benar-benar dilakukan atau dilaksanakan oleh bangsa Israel pada hari Sabat. Nah, aturan-aturan itu antara lain tidak boleh melakukan suatu hal apapun pada hari Sabat. Hanya boleh berdiam diri saja. Bahkan pun untuk menolong orang pun tidak boleh. Jadi banyak sekali aturan yang orang-orang Farisi ini berlakukan bagi bangsa Israel terhadap hari Sabat. Nah, adik-adik, pada perikop pertama yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa orang-orang Farisi menegur Yesus karena membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Namun Yesus hanya menjawab kisah tentang Raja Daud yang membiarkan pengikutnya makan roti yang dikhususkan untuk para imam di bait Allah. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Nah, kalau mereka tidak memetik gandum dan tidak makan pada hari Sabat itu,
mereka akan kelaparan dan tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. Jadi dengan kasih-Nya, Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, supaya mereka boleh makan, sehingga boleh beraktivitas, memiliki kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Begitu juga pada perikop kedua. Orang-orang Farisi menegur Yesus ketika ia menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya. Jadi tangannya yang sebelah kiri atau kanan itu lumpuh, tidak bisa digerakkan ataupun tidak bisa memegang sesuatu. Nah, Yesus merasa kasihan ketika melihat orang itu yang tidak bisa melakukan aktivitas karena sebelah tangannya lumpuh. Sehingga Yesus menolong dia pada hari Sabat itu. Namun sekali lagi, orang-orang Farisi ini tidak setuju dan malah mencari kesalahan Yesus untuk menangkap dia. Mereka menganggap bahwa Yesus ini tidak menaati Allah karena melanggar akan aturan-aturan di hari Sabat. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal di ayat yang pada perikop pertama yang sudah kita baca tadi, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia atau Yesus sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus inilah anak Allah yang memerintah atas hari Sabat. Yesus tahu benar cara menaati hari Sabat ini seperti apa. Yesus tahu mana hal yang melanggar akan aturan hari Sabat dan mana yang penting untuk dilakukan pada hari Sabat. Meskipun hari Sabat adalah hari istirahat dan hari beribadah, tetapi tidak mungkin kita hanya akan membiarkan atau berdiam diri saja ketika melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan belas kasihan dari kita sendiri. Tentunya kita juga harus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus menolong orang-orang yang butuh belas kasihan. Karena itu juga adalah bentuk ibadah kepada Tuhan, di mana kita menunjukkan kasih kepada sesama. Nah, adik-adik, kita harus memahami bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dengan teladan dan perintahnya, kita belajar bahwa itu adalah hari untuk perbuatan kasih dan belas kasihan. Kalau kita merayakan hari Sabat pada hari Minggu, di mana kita beribadah, kita pergi ke gereja, beribadah remaja, pemuda, kolom, ataupun juga beribadah keluarga. Tapi kita juga jangan lupa untuk melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena itulah yang Yesus teladankan kepada kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Kami kembali lagi diingatkan untuk terus menguduskan hari Sabat, di mana kami berhenti bekerja dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi juga kami terus memperhatikan orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan atau belas kasihan. Kami tidak berdiam diri saja, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Teruslah sertai dan berkati akan kehidupan pribadi kami. Inilah yang menjadi doa syukur dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian anak-anak sekalian, kita sudah boleh beribadah, memuji, sudah berdoa, dan kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Dan diundang semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama, Susahnya Aku Taat. Susahnya aku
pagi hari ini. Kiranya puji-pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah pembelajaran lewat firman Tuhan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pembelajaran di hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai setiap kami siswa-siswi di SD Kristen Ebenezer 1 agar kami tetap semangat di dalam kami mengikuti pembelajaran di hari ini. Tuhan kiranya memberkati akan jaringan yang kami gunakan sehingga tidak akan menghambat kami di dalam kami mengikuti pelajaran online di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Yayasan Ebenezer, kiranya diberkati oleh Tuhan, terlebih khusus untuk unit SD Kristen Ebenezer 1, kiranya dipakai Tuhan lebih hebat, agar kiranya namamu yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemerintah Indonesia agar kiranya mereka dapat memimpin kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan semua yang duduk dalam kepemimpinan di negara Indonesia ini. Kiranya mereka diberikan kemampuan di dalam membimbing Indonesia ini menuju ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah anak-anak, kita telah selesai beribadah. Diucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian, dan sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.